akhir-akhir ini kita melihat ya kondisi di sekitar kita, baik itu di tingkat bawah, tingkat atas, para alim kita atau ulama-ulama kita satu persatu menghadap Allah, baik itu yang sudah sepuh, bahkan yang masih muda sekalipun mereka istiqomah dalam berdakwah, tapi Allah lebih dahulu berkenan memanggilnya. Termasuk yang hari ini kita semua tahu bahwa salah satu ulama yang giat mendakwahkan Islam, Al-Quran, kitab Allah, beliau Ustaz Ali Jaber ini, beliau sebenarnya bukan orang Indonesia, tapi dari Madinah, Arab Saudi, tapi betapa beliau komitmennya mendakwahkan Islam di Indonesia. Satu persatu ulama kita menghadap Allah. Kalau kita tidak mau meneruskan generasi perjuangan beliau, kita khawatir inilah saatnya jika Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Kemudian kalau kita tidak mau meneruskan perjuangan beliau, kita akan semakin kehilangan ulama. Siapa lagi kita akan meminta fatwa-fatwanya? Ternyata yang ada hanya orang-orang yang bodoh-bodoh. Maka sekali lagi kami menghimbau, mengajak umat Islam semua untuk giat mendakwahkan Islam, untuk mau belajar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa penyebab yang kadang-kadang kita melihat di masyarakat kita, orang masih enggan atau kurang giat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya yang pertama apa? Yang pertama, orang tersebut khawatir, mungkin karena merasa tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, tidak merasa mampu, khawatir kemudian yang kita hadapi orang-orang yang pandai, sehingga kita enggan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ataupun perkataan Rasulullah atau hadis Rasulullah. Ya, hal semacam itu sebenarnya keliru, ya. Anggapan semacam itu keliru. Kalau kita selamanya berpegang seperti itu, sampai kapanpun kita tetap tidak akan berdakwah, karena kita merasa kekurangan, merasa mampu, tidak mau belajar. Padahal perlu kita ketahui bahwa syarat untuk menjadi pendakwah itu tidak harus yang paling pintar di antara kita. Ya, coba kita cermati sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Nadarallahu mura'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yubalighahu ghairahu faruba hamili fihin illa man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fihin laisa bifaqih." Yang artinya apa? Semoga Allah menceriakan orang yang mendengar hadis dari kami lalu memeliharanya untuk kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Orang yang mendengar hadis Rasulullah kemudian dihafal, dipelihara untuk kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Tidak sedikit seseorang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih pintar darinya. Ini yang perlu kita camkan, ya. Tidak sedikit seseorang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih pintar darinya. Dan tidak sedikit isi pembawa ilmu itu bukan orang yang faqih. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan Anda khawatir, wah saya merasa belum pantas untuk berbicara di hadapan bapak-bapak dan sebagainya, karena saya merasa belum mampu. Satu ayat, satu hadis sekalipun kalau kita mendengar kemudian kita pelajari, kemudian kita sampaikan, lebih baik tidak harus menunggu kita pinter. Kalau kita menunggu harus paling pandai baru kita berdakwah, nanti kelamaan. Justru itu beriringan, ya. Yang penting kita ada niat untuk terus belajar. Meskipun kita belum pandai, tapi kita harus berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan, meskipun walau hanya satu ayat. Seperti
perintah Nabi balighu ani walau ayah. Jadi yang pertama semangat, jangan pernah merasa berkecil hati, khawatir saya belum pandai kok dakwah, itu keliru. Dakwah harus dimulai sekarang. Yang pertama. Penyebab yang kedua kenapa orang enggan atau tidak segera memulai berdakwah, karena dia juga khawatir terhadap amal perbuatannya sendiri yang merasa belum pantas untuk menjadi seorang pendakwah. Kadang-kadang dia berpikiran, wong amalan saya belum bagus kok mau dakwah. Betul, memang kalau sebisa mungkin pendakwah itu harus konsekuen. Tapi jangan terlalu menunggu lama-lama. Besok kalau sudah baik baru jadi dai, jadi mubalik, itu kelamaan. Justru kalau kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi seorang pendakwah, insya Allah dengan itu Allah pula akan memperbagus amalan kita. Ya, jadi jangan sampai saya merasa amalan-amalan saya belum pantas untuk menjadi seorang pendakwah. Saya besok aja kan sudah betul-betul baik, saya baru mulai menjadi pendakwah, itu juga penghambat, itu terlalu lama. Sebab apa? Pendengar yang dirahmati Allah, coba nanti dilihat dalam surat Al-Ahzab, ya, surat yang ke-33 ayat 70-71. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini diartikan juga adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Perkataan yang benar. Lalu apa balasan dari Allah? Justru dengan kita giat berdakwah, maka Allah berjanji yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Masya Allah. Nah, itulah yang justru kadang-kadang kita merasa menjadi penghambat. Kalau kita mau melaksanakan ajakan dakwah dengan semangat, dengan giat, insya Allah secara otomatis Allah pun akan memperbagus amal kita. Dalam arti apa? Kita diberikan kemudahan Allah untuk mengerjakan amal soleh, karena kita sudah punya komitmen berdakwah. Dan kita pun justru insya Allah dengan kita berdakwah, kita akan semakin berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Allah pun akan mempermudah kita, akan memperbagus amalan kita. Jadi kita jangan merasa hebat, kita sudah bagus dalam beramal tanpa mendapatkan bantuan Allah. Tidak, yang memperbagus amalan kita itu Allah. Kalau kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah, mustahil kita dapat beramal soleh. Maka sering dalam permohonan doa kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini, ya Allah, termasuk yang terakhir, wa husni ibadatika. Ya Allah, perbaguslah amalan kami. Yang memperbagus itu Allah, bukan karena kita hebat, tidak. Ya, sehebat apapun kita sudah berencanakan untuk berbuat baik, ternyata sulit kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Kita mau berinfak sulit, mau ibadah rajin ke masjid sulit karena tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Maka sekali lagi, justru dengan kita giat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah lah yang akan memperbagus amalan-amalan kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini justru yang harus kita perhatikan, ya. Tetap semangat, jangan menunggu kita beramal baik dulu baru dakwah. Itu kebalik, kita kelamaan, kita nggak akan terus berdakwah nunggu kita beramal baik. Yang kedua, penyebab hambatan yang kedua. Yang ketiga, hambatannya apa? Kadang-kadang kita merasa khawatir, merasa gagal jika dakwah kita tidak berhasil merubah keadaan seseorang atau suatu umat. Kita jangan berpikir seperti itu. Itu juga penghambat bagi kita.
tugas kita adalah menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah. Ya, perkara seseorang tersebut mau berubah itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Allah itu lebih tahu siapa yang akan mendapatkan petunjuk atau seseorang yang tetap dalam kesesatan. Pokoknya semangat tugas kita mendakwahkan, titik. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita merasa kita kecewa, gagal, kita mengajak berkali-kali tidak berubah, udahlah kita nggak usah dakwah, itu keliru. Akhirnya kita putus asa, kita berhenti dari dakwah. Tidak seperti itu. Coba perhatikan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Yang artinya apa? Bukankah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah ya yang Allah lah ya. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, itu yang membuka hati itu Allah. Jadi tugas kita pokoknya tetap semangat giat berdakwah, menyampaikan ayat Allah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengingatkan, jangan pernah putus asa. Alhamdulillah, bersyukur kalau dia mau berubah, mau memperbaiki diri karena dakwah kita. Tetapi jika sampai mereka tidak bergeming pun, itu bukan berarti dakwah kita gagal. Ya, apa kita nggak ingat ya? Jangankan kita sebagai manusia, Rasulullah saja pernah ketika berulang-ulang mengingatkan kepada pamannya yang selalu mendampingi dakwahnya, ya, kemudian ketika menjelang meninggal, Rasulullah sekuat tenaga menuntun pamannya agar masuk Islam. Ya ampul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka bi'indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai bukti kalau kamu seorang muslim. Berulang-ulang tidak bisa berhasil, ya, sampai akhirnya Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kamu cintai, termasuk kepada pamannya sendiri tidak bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa. Tetapi Allah lah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka tugas kita pokoknya berdakwah semangat, jangan sampai kita putus asa meskipun kadang-kadang yang kita dakwah tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan mungkin menentang kita, itu bukan menjadi penghambat dakwah kita.